Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam untuk semua pejuang desa dimanapun kawan-kawan berada. Baik, pagi hari ini kami akan coba menyampaikan beberapa hal terkait dengan dinamika kegiatan pemerintahan desa saat ini. Yang pasti adalah yang sedang kita lakoni sekarang di semua jajaran pemerintah desa, penyusunan APBDes. Untuk itu pertama atas nama pemerintah kota yang diwakili oleh Dinas Sosial PMD PPA Kota Solunto, kami menyampaikan apresiasi, menyampaikan terima kasih dan tentu dukungan yang sepenuhnya kepada seluruh jajaran pemerintah desa sekota Solunto yang sedang melakukan penyusunan APBD saat ini. Rekan-rekan, para pejuang desa yang kami hormati, tentu perlu kita ketahui bahwa penyusunan APBDes ini memiliki tahapan-tahapan dan dinamika di masing-masing tahapan itu sendiri. Yang penting pertama perlu kita ingat adalah dasar, itu Permendagri nomor 20 tahun 2018. Jadi harus kita pahami, inilah dasar kita untuk menyusun APBDes tersebut. Nah, tahapan yang sudah kita lalui tentunya sesuai dengan apa yang diamanahkan di Permendagri tersebut maupun di peraturan-peraturan yang lain, bahwa sejak mulai bulan Juni kemarin, kita sudah mulai menyusun tahapan-tahapan. Diawali dengan pertama, musyawarah dusun. Musyawarah dusun adalah sebuah fasilitasi media yang disediakan untuk menghimpun berbagai permasalahan, berbagai rencana, inisiatif, dan ide-ide dari masyarakat di masing-masing dusun dihimpun oleh musyawarah dusun ini. Kemudian di tahap kedua, kita melakukan musyawarah desa. Dan ini juga kami yakin sudah dilewati oleh kawan-kawan semua di tingkat desa. Sehingga di saat ini yang perlu dicermati adalah bagaimana ide atau usulan-usulan yang akan menjadi cikal bakal program kerja itu sinergi sinkron dengan RPJMDes. Nah, makanya di tahapan musyawarah desa ini dilakukanlah pencermatan dengan RPJMDes. Nah, ini harus diyakini. Setelah pencermatan nanti baru diyakini bahwa semua kegiatan ini adalah kegiatan yang tidak keluar dari koridor RPJMDes yang sudah disusun di awal tahun atau di awal kepemimpinan seorang kepala desa. So, berikutnya, tentu tahapan berikutnya kita akan melakukan musyawarah musrenbang dalam rangka penyusunan atau penetapan RKPDes. Nah, inilah tahapan yang sedang banyak dilakukan oleh kawan-kawan sekarang, di mana beberapa desa kami apresiasi dan salut untuk yang sudah menetapkan RKPDes dengan perdesnya. Dan bagi desa-desa yang belum, ya kami mendorong untuk segera dilakukan upaya percepatan sehingga RKPDes kita bisa, rencana kegiatan pemerintah desa bisa tersusun sesuai dengan tenggang waktu yang sudah dilakukan. Nah, perlu dicermati bahwa di dalam penyusunan RKPDes ini sekali lagi kita yakinkan bahwa perencanaan kemudian program yang kita usulkan itu betul-betul sinkron dengan RPJMDes, dan yang penting lagi adalah bahwa setiap program yang kita usulkan, kegiatan yang kita rencanakan itu betul-betul memecahkan masalah dari problem yang kita hadapi di lapangan. Kemudian next, berikutnya kita lakukan musrenbang. Musyawarah rencana pembangunan desa yang dalam kegiatan ini tentu menghadirkan perwakilan-perwakilan dari semua elemen masyarakat. Baik itu lembaga-lembaga yang ada, mulai dari BPD, LPM, PKK, tokoh-tokoh masyarakat, kerapatan adat, bundo kandung, nenek mama, termasuk juga yang tidak kalah penting adalah forum anak yang ada di masing-masing desa juga sudah harus kita libatkan dalam kegiatan musrenbang desa ini. Nah, di musrenbang desa ini nanti tentu akan kita sepakati RKPDes yang sudah kita susun tadi draftnya, disepakati dalam bentuk penetapan dan penyesuaian nantinya. Tahapan berikutnya tentu adalah penetapan RKPDes menjadi perdes, ya, menjadi perdes. Nah, ini beberapa desa juga kami lihat sudah melakukan finalisasi untuk penyusunan perdes atau penetapan perdes dan RKPDes ini. Pertama ada desa-desa, diawali dengan desa, baik itu di Kecamatan Barangin, Kecamatan Lembah Segar maupun di kecamatan-kecamatan yang lain. Kita dorong terus bagi kawan-kawan desa yang belum untuk segera menyiapkan atau menetapkan RKPDes sesuai dengan tenggat waktu. Next, selanjutnya langkah kita adalah menyusun rencana kegiatan anggaran. Nah, di RKA ini, RKA desa, yang perlu kita ingat, tentu sudah mengakomodir nilai dan besaran anggaran sesuai dengan rekening yang ditentukan untuk itu. Nah, untuk hal ini,
ini perlu lebih teliti lagi kawan-kawan di pemerintah desa dalam menyusun draft RKA ini. Ya, draft RKA kita susun sehingga sudah nampak seberapa kekuatan anggaran kita dan seberapa rencana belanja kita di tahun yang akan datang. So, setelah RKA kita susun, kita menyusun rancangan APBDes. Rancangan APBDes disusun oleh kawan-kawan di pemerintah desa agar tertata, kemudian tersusun secara sistematis sesuai dengan alur dan mekanisme penyusunan APBDes tersebut. Dan untuk itu, sekali lagi perlu dicermati agar penyusunan rancangan APBDes ini betul-betul cermat, teliti, dan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada. Oke, kita lanjutkan tahap berikutnya adalah penetapan APBDes dengan Perdes. Jadi penetapan Perdes, jadi setelah disusun, pemerintah desa mengajukan kepada BPD draft APBDes tersebut untuk dibahas dan dikaji secara bersama-sama. Oke, setelah dikaji secara bersama-sama, tentu nanti disepakati bersama pula antara pemerintah desa dengan BPD. Sehingga setelah itu baru kita tetapkan Perdes tentang APBDes tahun berikutnya. Nah, perlu kita ingat bahwa batas akhir penetapan Perdes APBDes tahun berikut ini adalah di tanggal 31 Desember. Nah, ini perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan pemerintah desa di seluruh kota Sawalunto bahwa walaupun tahapan saat ini mungkin masih ada yang sedikit keteteran, belum musrenbang misalnya, atau belum menetapkan Perdes tentang RKPDes, maka untuk tahap berikutnya harus agak dipacu jalannya proses penyusunan APBDes ini. Sehingga nanti 31 Desember kita semua berharap desa-desa yang ada di kota Sawalunto ini bisa menyusun APBDes-nya tepat waktu, bisa menetapkan APBDes-nya tepat waktu. Itu tahapan ke-6 mungkin ya dari semua tahapan yang kita lalui. Dan terakhir, yang perlu juga kita ingat adalah sosialisasi Perdes tentang APBDes. Nah, ini wajib kita lakukan. Semua Perdes harus kita sosialisasikan. Apalagi ini Perdes tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dalam 1 tahun berjalan. Untuk itu perlu kita lakukan sosialisasi melalui media cetak maupun media elektronik, melalui media sosial yang lain. Itu silakan sesuai dengan dinamika kita yang ada di desa. Yang jelas kita transparansi kepada masyarakat. Ini loh kegiatan kita selama 1 tahun dengan anggaran yang tersedia di desa kita yang perlu dicermati oleh masyarakat desa kita. Apa tujuan kita untuk mensosialisasikan ini? Agar rasa memiliki sense of belongs dari masyarakat terhadap pembangunan desa kita juga muncul dari awal. Jangan sampai mereka apatis, jangan sampai mereka tidak mau peduli dengan apa yang kita lakukan di pemerintah desa. Maka itu perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat tentang rencana atau APBDes kita di tahun yang akan berjalan. Kira-kira demikian tahapan-tahapan yang harus kita lalui, yang kita lewati dalam proses penyusunan APBDes. Kami yakin pekerjaan ini bukan pekerjaan baru, pekerjaan yang sudah menjadi rutinitas kita setiap tahun. Makanya atas nama pemerintah sekali lagi kami menyampaikan apresiasi atas semangat dan dedikasi kawan-kawan pejuang desa. Pejuang desa saya istilahkan dia mulai dari pihak kecamatan sampai dengan pihak pemerintah desa. Tentu kita semua adalah pejuang-pejuang desa yang ingin menjadikan desa kita lebih maju, lebih sukses, dan lebih mandiri di masa yang akan datang. Oke, kawan-kawan, mungkin itu saja pada kesempatan ini dapat kami sampaikan. Yakin dan percayalah, setiap gerak langkah kita, sepanjang semuanya berdasarkan regulasi dan aturan, insya Allah ini adalah gerak langkah yang benar dan mudah-mudahan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena angin kapal melaju, lautan luas sangatlah berombak. Kalau ingin desa kita maju, jalin sinergi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang desa.